Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali bersama dengan saya Samuel Ami dalam program Perenungan di Sudut Ruangan. Pada kesempatan yang indah kali ini saya ingin mengajak kita bersama untuk kita berhenti sejenak dari hiruk pikuk aktivitas kita, dan kita boleh merenungkan apa yang menjadi hikmat kebenaran firman Tuhan untuk kehidupan kita bersama. Pada kesempatan yang indah saat ini, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu hal tentang berpegang pada Tuhan. Beriman, maka beroleh hidup. Sebagai dasar dari perenungan kita akan hal ini, saya mengajak kita untuk menyimak satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Ibrani, pasal 10, ayatnya yang ke-35 sampai 39. Firman Tuhan berkata demikian, "Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup." Berpegang pada Tuhan, beriman, maka beroleh hidup. Nah, saudara-saudara sekalian terkasih dalam Tuhan, hidup kita ibarat seperti sebuah roda. Roda berputar karena bertumpu pada sebuah poros. Poros itu merupakan pusat kekuatan sekaligus pergerakan daripada sebuah roda. Poros itulah yang memungkinkan roda berputar. Bila roda tidak bertumpu pada poros, maka apa yang akan terjadi? Tentunya ia tidak akan berfungsi. Begitulah juga hidup kita, saudara-saudara sekalian. Hidup kita bergulir karena ada porosnya. Jika kita renungkan, siapakah poros kehidupan kita? Porosnya itu adalah diri Kristus. Nah, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita merenungkan tentang kehidupan iman kita, maka kita menemukan bahwa sejatinya iman adalah hubungan kita dengan Kristus Tuhan. Sama seperti hubungan roda dengan porosnya. Sesederhana itu sebetulnya. Iman bukanlah prestasi, saudara. Dalam hal iman, kita tidak memiliki prestasi apa-apa. Kita hanya bertumpu sama seperti roda yang bertumpu pada sebuah poros. Sebab itu janganlah kiranya kita terjebak pada sikap bermegah diri yang terlalu berlebihan atas iman kita, atau jumawa dengan adanya iman dalam hidup kita. Mari kita lihat beberapa contoh daftar orang-orang yang menjalani perputaran roda kehidupan, sehingga ada satu kesan terlihat betul bahwa mereka itu bertumpu pada sebuah poros. Kita bisa melihat di dalam surat Ibrani yang ada di pasal yang ke-11 tentang saksi-saksi iman. Saya tidak akan bacakan seluruh perikop daripada Ibrani pasal 11 itu, tetapi saya akan mengutip dari sana bahwa ditulis di sana, karena iman atau dengan iman seseorang itu bereksistensi di dalam Tuhan. Seseorang melakukan sesuatu, seseorang melakukan hal-hal yang kemudian disebut oleh orang sebagai sesuatu hal yang luar biasa. Mulai dari permulaan ayat-ayat yang ada di dalam surat Ibrani pasal 11, dikatakan di sana misalkan, karena iman kita mengerti. Artinya pengertian kita terjadi karena adanya iman. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik dari saudaranya tentunya. Karena iman, Henok terangkat. Karena iman, maka Nuh dengan taat mempersiapkan bahtera. Karena iman,
Abraham taat untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, yang dijanjikan Tuhan. Karena iman, maka Ishak memberikan berkatnya kepada Yakub. Karena iman, maka Yakub memberkati kedua anak Yusuf. Karena iman, maka Yusuf memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir, dan karena iman juga setelah Musa menjadi dewasa, Alkitab menceritakan tentang berbagai hal yang Musa lakukan. Karena iman, bangsa Israel melakukan perkara-perkara besar dengan Tuhan. Melewati Laut Mati, merubuhkan tembok benteng Yeriko dalam kepemimpinan Yosua. Dan ada begitu banyak hal yang kita bisa lihat, yang disaksikan di dalam surat Ibrani pasal 11, tentang saksi-saksi iman, orang-orang yang melakukan hal-hal yang luar biasa karena imannya kepada Tuhan. Masih banyak kisah-kisah dan karya yang terjadi di dalam hidup umat Tuhan karena atau dengan iman mereka. Nah, kalau kita perhatikan saudara, di pasal 11 daripada surat Ibrani ini merupakan penjabaran dari sebuah pesan dan nasihat yang ditegaskan pada pasal 10 ayat 35 sampai 39 yang menjadi dasar pembacaan firman Tuhan di awal perenungan kita tadi, saudara. Kalau kita perhatikan di Ibrani 10 ayat 35 sampai 39 yang sudah kita baca, di sana ada kata-kata kunci yang bernada positif seperti ketekunan, hidup oleh iman, dan orang-orang yang percaya. Demikian juga di dalam ayat-ayat itu, sebaliknya ada kalimat-kalimat bernada negatif yang merupakan juga kata-kata kunci dalam kita memahami tentang hal ini. Melepaskan kepercayaan, mengundurkan diri. Saudara-saudara sekalian, apakah ungkapan karena iman atau dengan iman ini berarti bahwa orang-orang itu beriman kuat? Ternyata tidak juga. Alkitab banyak menyaksikan sisi-sisi kelemahan iman mereka juga. Jadi iman mereka juga sama dengan iman kita hari ini. Kebanyakan di antara kita orang-orang percaya hari ini. Bahkan Alkitab tidak malu mencatat berbagai kelemahan iman seperti halnya yang terjadi dalam diri Abraham. Walaupun Abraham digelari sebagai bapa semua orang percaya, bapa orang-orang yang beriman, yang terdapat di dalam Roma 4 ayat 11. Menarik untuk kita perhatikan, saudara, ketika firman Tuhan tadi mengajarkan tentang iman, bahwa ketika kita beriman maka beroleh hidup. Dengan kita berpegang kepada Tuhan, tentunya diperlukan ketekunan, kepercayaan. Maka di sini kita belajar sesuatu yang sangat berharga. Menjalani perputaran roda hidup dengan iman bukan berarti bahwa iman kita kuat, saudara. Orang yang beriman bukan berarti bahwa ia tidak pernah mengalami kecemasan di dalam hatinya. Melainkan orang yang di dalam kecemasannya memilih untuk bertumpu pada Kristus. Orang beriman bukanlah orang yang memiliki iman yang besar. Sudah memiliki iman yang besar terlebih dahulu, maka dia disebut sebagai orang yang hidup beriman. Tidak demikian. Melainkan orang yang bertumpu pada rahmat Tuhan yang besar. Iman kita mungkin kecil dan lemah. Itu tidak menjadi soal. Yang terpenting bahwa rahmat Tuhan atas kita itu besar. Yang terpenting adalah rahmat Tuhan tempat kita bertumpu itu besar dan kuat. Dan inilah faktanya. Jadi bukan iman kita yang besar, tetapi rahmat Tuhan tempat kita bertumpu yang sangat besar. Itulah yang menjadi dasar. Ini yang harus kita sadari betul. Jadi menjalani perputaran roda hidup kita dengan iman berarti dengan iman seadanya. Artinya dengan iman yang ada pada kita hari ini, seberapapun adanya itu,
Dengan iman yang ada pada kita sekarang, kita akan tetap boleh menghadapi kenyataan-kenyataan kehidupan yang ada dan berkembang di hadapan kita. Khususnya hari-hari ini, saudara. Dengan iman yang ada pada kita saat sekarang ini, kita akan melewati masa-masa pandemi yang ada. Dengan iman yang ada pada kita, kita tetap berusaha untuk menjaga stabilitas, kesehatan, kehidupan ekonomi, dan spiritualitas kita sekaligus. Kita tetap melakukan karya, bekerja, beribadah, belajar, sekolah bagi anak-anak kita, adik-adik kita. Dan apapun kemungkinan ancaman dan bahaya di tengah-tengah masa pandemi yang dihadapi oleh semua orang di seluruh penjuru dunia saat ini, kita tetap melakukannya dengan iman. Memang ini sebuah pergumulan yang tidak mudah bagi kebanyakan orang, termasuk saudara dan saya. Perjalanan iman memang merupakan sebuah pergumulan. Dalam perjalanan itu kita bertumpu pada Kristus. Sebagai ganti kata bertumpu dalam konteks hidup beriman, mungkin kita bisa memakai kata berpegang, saudara. Ibarat berjalan di lorong yang licin, di suatu jalan mendaki yang tinggi, ataupun di jalan menurun yang terjal. Kita biasanya berpegang pada orang atau sesuatu yang bisa kita andalkan supaya kita selamat dalam perjalanan di jalan-jalan yang sulit itu, saudara. Itulah sikap iman. Iman adalah berpegang pada Kristus dalam langkah hidup kita, langkah demi langkah. Tetapi sebetulnya dalam iman kita kepada Kristus, bukanlah kita yang bisa selalu berpegang pada tangannya. Tetapi sesungguhnya tangannya lah yang selalu memegang kita. Karena tangan kita sendiri seringkali lemah, saudara. Kita tidak kuat lagi berpegang erat. Pegangan kita mudah kendur dan lepas. Tetapi justru saat seperti itulah Kristus dengan tangannya yang kokoh dan kuat selalu siap memegang dan menopang hidup kita. Itulah iman. Dengan ketekunan kita mau menjalaninya, seberapapun kapasitas iman kita. Itulah iman. Dengan selalu percaya dan menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, serta uluran tangannya yang kuat dan kokoh. Itulah iman. Dalam iman kepada Kristus khususnya, kita membiarkan Kristus memegangi kita. Kita membuka diri kita untuk uluran tangan Tuhan yang mau memegang dan menopang kita. Dalam iman kita kepadanya, kita berbisik, "Oh Tuhan Yesus, peganglah tanganku." Seperti sebuah nyanyian di dalam NKB, nyanyian Kidung Baru nomor 189. "Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku." Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan kami tentang berpegang pada tangan-Mu. Di dalam iman kami memperoleh hidup ketika uluran tangan-Mu yang kuat dan kokoh menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, seberapapun adanya iman kami mau percaya dengan tekun dan menyerahkannya dalam kuasa tangan-Mu. Bila kami boleh melewati setiap masa-masa yang ada dalam perjalanan hidup kami dengan berpegang dan Engkau pegang erat, untuk kami bisa melewatinya. Bersama dengan Engkau saja Tuhan, kami selamat. Terima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom. Ingin selalu dekat padamu,
Bila kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun cerah berseri jiwaku. Susah kecewa di dunia fana, damai menanti di surga Bapa. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku, bimbingan-Mu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu,